Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2728 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat 7. Di bawah perikop kepenuhan hidup dalam Kristus. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau memberikan pengertian kepada kita semua orang percaya bahwa kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita harus hidup di dalam Kristus. Amin. Hidup dalam Kristus seperti apa? Seperti tanaman. Saudara, kita akan belajar hari ini. Perhatikan ayat 7a di sana dikatakan apa? Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Amin. Haleluya. Saya tadi katakan yang diibaratkan atau dianalogikan Rasul Paulus, orang percaya itu, dia harus seperti tanaman yang hidup. Amin. Tanaman itu dia dapat bertumbuh dimulai dari akar. Saudara, tidak mungkin tanaman langsung timbul batang, langsung timbul ranting, langsung berbuah. Tidak mungkin. Dia mengawalinya dengan akar dulu. Karena akar itulah yang akan menyerap sari-sari makanan yang kemudian akan memberikan pertumbuhan bagi tanaman itu. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, kita harus berakar dalam Tuhan. Amin. Sudah perhatikan akar itu. Dia masuk ke dalam tanah. Dia masuk jauh ke dalam tanah untuk menyerap makanan, untuk menyerap air yang ada di dalam tanah, yang akan memberikan pertumbuhan yang sehat bagi tanaman tersebut. Bapak Ibu Saudara, perhatikan akar itu dia menancap ke dalam tanah seperti tangan, kalau saya gambarkan, memegang kuat ke dalam tanah itu. Bapak Ibu Saudara, maksud dari berakar dalam Tuhan itu artinya kita memegang kebenaran firman Tuhan itu dengan kuat. Amin. Jangan sampai saudara memiliki mental pertumbuhan sama seperti toge, saudara, yang gampang tercabut, yang gampang terlepas, yang pada akhirnya dia akan layu dan mati. Karena apa? Karena tidak menancap, tidak berakar kuat ke dalam tanah itu. Bapak Ibu Saudara, dengar ini baik-baik. Saudara harus pegang satu kebenaran, yaitu firman Tuhan, yang akan membuat saudara bertumbuh, yang akan membuat saudara kuat bertahan dalam berbagai macam tantangan kehidupan, badai hidup yang menghantam kita, orang-orang percaya.
Kita akan tetap berdiri kokoh kalau kita apa? Berakar kuat dalam Kristus. Amin. Kita berakar dalam kebenaran firman Tuhan. Sebesar apapun badai yang akan menghantam kita, kita tidak akan bergeser, kita tidak akan roboh, kita tidak akan hancur. Karena apa? Kita punya pegangan. Yang kita pegang yaitu kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus berakar. Makanya selalu saya dorong saudara baca firman Tuhan. Karena kalau saudara sudah membaca kebenaran firman Tuhan, saudara renungkan, lalu itu menjadi rema dalam kehidupan saudara. Itu akan menjadi pegangan saudara. Saudara akan terus dikuatkan ketika saudara menghadapi masalah, persoalan, pergumulan di depan saudara yang menghantam saudara. Saudara akan tetap kuat karena saudara memiliki akar yang kuat dalam Tuhan. Amin. Berakarlah dalam Tuhan. Amin. Jadi tadi saya gambarkan berakar itu ya kita harus pegang kuat-kuat saudara. Amin. Karena kalau tanaman atau pohon itu tanpa akar itu tinggal tunggu waktu saudara. Akan tumbang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat apalagi di Bali ada banyak sekali orang bangun villa, lalu mereka beli pohon kelapa atau tanaman yang dicabut, saudara. Saudara perhatikan, ketika mereka menanam itu, ada penyangga yang menyangga pohon yang mereka tanam, yang cabut dengan akar itu. Supaya apa, saudara? Supaya tanaman itu berakar kuat dulu, baru penopang itu bisa dilepas. Karena selama dia belum berakar, dia akan sangat mudah tumbang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara sama seperti pohon yang dicabut lalu ditanam. Saudara perlu topangan. Saudara butuh mentor yang menopang saudara, yang selalu memberikan saudara motivasi iman, supaya saudara tetap kuat. Sehingga di dalam proses itu saudara berakar kuat. Dan satu hari nanti yang menopang saudara akan diambil. Karena saudara sudah berakar kuat di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita harus berakar di dalam Tuhan. Yang kedua saudara, tadi saya bilang, proses kehidupan kita orang percaya ini diibaratkan Rasul Paulus seperti tanaman. Setelah kita berakar, saudara, saatnya kita bertumbuh. Amin. Ayat 7b di sana dikatakan, dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu apa? Bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Haleluya. Ini memberikan kita satu pemahaman bahwa kehidupan kita setelah kita berakar, kita harus bertumbuh. Amin. Bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan sampai saudara, ya dari dulu sampai sekarang, masih saja nggak bisa berdoa, masih saja dilayani. Itu menandakan saudara nggak ada pertumbuhan. Pertumbuhan orang percaya, dulu dia masih dilayani, sekarang dia melayani. Makanya status saya kemarin di media sosial saudara, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang hidup takut akan Tuhan, pasti dia melayani. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dulu saudara masih belum bisa berdoa, masih belum bisa membawa renungan, belum bisa melayani, sudah saatnya sekarang saudara bertumbuh. Saudara perlihatkan kepada dunia bahwa saudara ada pertumbuhan iman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara sudah beruban, sudah jenggotan, sudah usianya sudah tua, tetapi di dalam pelayanan saudara masih dilayani, masih bayi rohani. Sudah seharusnya kita dari sudut pandang waktu,
sudah seharusnya kita melayani, bukan lagi dilayani. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, tapi kita belum terlibat dalam pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah waktunya. Amin. Jangan pernah menolak pelayanan. Melayani Raja di atas segala raja itu satu kehormatan, satu kebanggaan. Dan saya banyak menyaksikan, melihat dengan mata kepala saya sendiri. Orang-orang tua yang melayani Tuhan, anak cucunya diberkati. Karena apa? Mereka mengambil pelayanan. Melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertumbuhlah. Kalau kita melihat orang nanam pohon dari biji, berjalannya waktu, bertahun-tahun, saudara, dia dapat bertumbuh menjadi pohon yang tinggi, yang besar, yang kuat. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita ya seperti itu dari dulu sampai sekarang ya begitu-begitu saja, saudara. Saudara harus bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita sebagai orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, yang pertama apa? Kita harus berakar dalam Tuhan. Kita harus pegang firman Tuhan. Kita harus berpegang pada kebenaran yang sejati itu. Amin. Haleluya. Setelah saudara kuat berakar dalam Tuhan, saudara harus bertumbuh di dalam Tuhan. Yang ketiga, saudara, setelah saudara berakar, bertumbuh, lalu goalnya apa? Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus berbuah. Amin. Perhatikan ayat 7c di sana dikatakan, dan hendaklah hatimu apa? Melimpah dengan syukur. Amin. Ini memberikan kita satu pemahaman bahwa kita harus menghasilkan buah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan harapkan bagi kita orang percaya adalah menghasilkan buah. Firman Tuhan dengan jelas memberikan pengertian kepada kita. Di saat Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal 15 di sana tentang pohon anggur, saudara. Kita tidak akan menghasilkan buah di luar Tuhan. Kita akan menghasilkan buah kalau kita hidup dalam Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ranting anggur yang tidak berbuah, dia akan dipotong. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga belajar tentang pohon ara yang tidak berbuah. Pohon ara yang tidak berbuah tidak berguna. Dia akan ditebang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup sekarang ini, kita hidup diberikan kesempatan untuk menghasilkan buah bagi Kristus. Amin. Mungkin ini adalah kesempatan terakhir kita. Kalau kita masih belum menghasilkan buah, maka kita akan ditebang. Makanya saudara jangan pernah sia-siakan kesempatan. Gunakan kesempatan itu untuk kita menghasilkan buah bagi Kristus. Banyak orang menyia-nyiakan kesempatan. Diberikan kesempatan melayani. Padahal itu kesempatan dia untuk dia menghasilkan buah dalam pelayanan itu. Tetapi dia tolak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita diberikan kesempatan untuk melayani, ambil itu. Itu kesempatan kita. Amin. Untuk menghasilkan buah bagi Kristus. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ketika saudara melayani, saudara jangan bersungut-sungut. Makanya saya nggak suka kalau ada pelayan Tuhan, mereka melayani dengan terpaksa. Dari mana kita tahu? Dari wajahnya. Dari mukanya sudah kehilangan sukacita, saudara. Saudara mungkin ada masalah dalam rumah tangga, saudara melayani, saudara bikin hancur, saudara, pelayanan. Saudara mungkin, saudara melayani, berjalan mungkin lancar, tapi tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Sama seperti persembahan Kain kan. Saya selalu katakan ini, beberapa
minggu berapa bulan ini saya sampaikan bahwa kita melayani jangan sama seperti Kain. Kita melayani tapi panas hati, saudara. Kalau saudara belajar dari firman Tuhan, kalau kita ada masalah sebelum kita datang kepada Tuhan, selesaikan dulu. Supaya apa, saudara? Supaya kita melayani dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Jangan sampai kita melayani Tuhan dengan panas hati. Ada masalah tapi belum diselesaikan, saudara. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya jadi kacau. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menghasilkan buah bagi Kristus. Tanda kita menghasilkan buah apa? Kita mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita dengan sukacita, dengan limpah ucapan syukur. Amin. Itulah buah-buah kita. Amin. Jadi pekerjaan apapun yang saudara dipercaya, lakukan itu dengan sukacita. Jangan dengan terpaksa. Lakukan dengan apa? Sukacita. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup sekarang ini berarti kesempatan untuk kita menghasilkan buah bagi Kristus. Haleluya. Hari ini kita belajar, Bapak, Ibu, Saudara. Sebagai orang percaya, kita diibaratkan sama seperti tanaman, sama seperti pohon yang ditanam. Kita harus berakar. Kita harus berakar dalam Tuhan, artinya kita harus berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, setelah kita hidup dalam Tuhan, ya kita dituntut untuk terus bertumbuh. Bukan lagi dilayani, kita harus melayani Tuhan. Sebagai wujud kita bertumbuh dalam Tuhan. Dan setelah kita bertumbuh, apa yang Tuhan mau? Tuhan mau kita menghasilkan buah bagi Kristus. Amin. Berbagai macam kesempatan yang diberikan kepada kita untuk melayani Tuhan, ambil itu sebagai kesempatan kita untuk menghasilkan buah bagi Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.